Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun berpura-pura tulus dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Xiao Yutian memiliki wajah manusia dan hati binatang, dia berbohong padamu. Bukan aku yang menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku saat itu, tetapi dia ingin bunuh aku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu tersenyum sedih, jangan menipu aku tidak akan percaya, ucap wanita itu. Oke, karena kamu tidak percaya, jangan membicarakannya, Tan Yun buru-buru berkata, selama kamu tidak meledakkan dirimu, aku berjanji untuk melepaskanmu. Kamu dan aku akan melakukannya hari ini, bagaimana jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, ucap Tan Yun. Wanita dalam gaun hitam, keinginannya untuk hidup menyala kembali, dan dia berkata dengan tegas, ya, saya tidak bisa mati, saya belum membalasnya, saya tidak boleh mati, ucap wanita itu. Segera, dia berkata melihat Tan Yun, dia bertanya dengan nada bertanya, selama aku tidak meledakkan roh Raja Suci, apakah kamu yakin akan melepaskanku, ucap wanita itu. Tentu, Tan Yun berkata, namun, kamu harus bersumpah untuk tidak memberitahu apa yang terjadi padaku hari ini siapapun, termasuk yang disebut tuanmu, ucap Tan Yun. Ini bukan masalah, aku bisa bersumpah, wanita berpakaian hitam itu berkata, tetapi Anda juga harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah melakukan apapun kepada saya, ucap wanita itu. Oke, aku, Tan Yun, bersumpah, selama kamu bersumpah untuk tidak memberi tahu siapapun, aku tidak akan melakukan apapun padamu, jika kamu melanggar sumpah, kamu akan terbunuh di tempat, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu menghela nafas lega, mengangkat tangan gioknya, dia berkata dengan tulus, aku bersumpah demi Bai Lianer bahwa aku tidak akan pernah memberi tahu siapapun tentang Hongmeng Supreme, jika tidak, aku akan mati, ucap Bai Lianer. Setelah bersumpah, dahi wanita berbaju hitam yang sedikit terangkat itu menjadi tenang. Bai Lianer, Tan Yun mengerutkan kening, nama yang sangat akrab, oh, aku ingat, kamu dulu adalah 4 keindahan dari alam abadi Hongmeng 9 surga. Kudengar kamu 360.000 tahun yang lalu, telah jatuh ke jalan iblis, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Bai Lianer dan berkata pada dirinya sendiri, kamu memang cantik, ucap Tan Yun. Bai Lianer mengangkat alisnya dan berkata dengan suara lemah, Tuan Agung bercanda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Bai Lianer tiba-tiba gemetar hebat, fitur wajahnya yang halus terpelintir, dan dia tampak sangat kesakitan. Dia memegangi kepalanya di tangannya dan berguling kesakitan dalam kehampaan, air mata mengalir dari matanya. Setelah 3 napas, kepala lembut Bai Lianer jatuh ke dalam kehampaan, kesadarannya berangsur-angsur kabur. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, masuk akal bahwa tingkat jiwa Raja Sucinya tidak cukup untuk membiarkan dia melakukan ini, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun menukik dan melingkarkan lengan kanannya di tubuh Bai Lianer. Kamu, kenapa? Bai Lianer linglung, membuka matanya yang indah, dan berkata dengan lemah, kamu lepaskan aku, ucap wanita itu. Jika aku melepaskanmu, kamu akan jatuh ke Hongmeng to Divine-ku, kamu akan dihancurkan sampai mati di layar, apakah kamu yakin ingin aku melepaskanmu, ucap Tan Yun. Lengan kanan Tan Yun hendak melepaskan Bai Lianer. Ada air mata di mata indah Bai Lianer, dan dia berkata dengan sekuat tenaga, jangan, biarkan aku pergi, aku belum membalaskan dendam pada Lingxia Tianzun, aku tidak bisa mati. Sebelum dia selesai berbicara, Bai Lianer jatuh koma. Ternyata dia dan Lingxia Tianzun juga memiliki dendam, ucap Tan Yun diam-diam berkata, ketika dia memeluk Bai Lianer dan terbang ke bawah, dalam satu pikiran, formasi pedang ilahi Hongmeng terangkat, dan 11 pedang ilahi Hongmeng terbang ke pikiran Tan Yun. Segera, Tan Yun terbang ke gurun dengan satu tangan membawa Bai Lianer, dan mengorbankan menara Ling Qiao. Setelah meletakkan Bai Lianer di lantai 3, Tan Yun kembali ke lantai 2 dan mulai pulih dari luka-lukanya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun di menara telah pulih dari luka-lukanya, dan lengan kiri dan kaki kanannya juga telah dilahirkan kembali. Setelah dia mengenakan jubah ungu,
dia menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar menara di saat berikutnya. Malam menyelimuti bumi, dan cahaya bulan yang redup miring, memandikan Tan Yun. Tan Yun menatap cahaya bulan, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Di luar waktu, 3 jam kemudian. Di lantai 3 menara Ling Qiao, bulu mata panjang Bai Lianer berkibar, dia membuka matanya, dan mendapati dirinya berbaring di sofa. Di mana ini? Ucap Bai Lianer. Setelah Bai Lianer duduk, dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan melangkah keluar dari gerbang menara, hanya untuk melihat pria berjubah ungu yang tinggi berdiri dengan punggung satu sama lain di bawah sinar bulan. Bibirnya sedikit terbuka, matanya yang indah bingung. Mengapa kamu menyelamatkanku? Ucap Bai Lianer. Tan Yun perlahan berbalik dan tersenyum sedikit, ada 2 alasan untuk menyelamatkanmu. Pertama, kita memiliki musuh yang sama. Kedua, aku ingin menanyakan sesuatu tentang tuanmu, ucap Tan Yun. Bai Lianer dengan lembut mendatangi Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, ucap Bai Lianer. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku Tuan tertinggi, identitas saya saat ini adalah Tentara Bai, Anda bisa memanggil saya Jing Yun, ucap Tan Yun. Iya, Bai Lianer mengangguk, dia pintar, dia tahu secara alami bahwa musuh bersama Tan Yun adalah Lingxia Tianzun. Dia berkata dengan lembut, apa yang ingin kamu ketahui tentang tuanku, meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan mengkhianati tuanku, ucap Bai Lianer. Kamu terlalu khawatir, Tan Yun berkata, aku hanya ingin tahu, di masa lalu dia tidak mati, mengapa dia tidak memberitahu putrinya? Dan mengapa dia berlindung pada iblis, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Lianer merenung sedikit, saya tidak tahu tentang ini, saya hanya mengetahui bahwa tuanku tidak berlindung pada Raja Iblis Agung di luar wilayah, ucap Bai Lianer. Tidak, mata Tan Yun berkedip, jika tidak, maka Anda telah bekerja sama dengan Raja Iblis Agung. Dan ingin menggunakan tangan Raja Iblis Agung untuk mendapatkan kembali alam Dewa Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Bai Lianer berbisik, kamu mengatakan ini, tapi aku tidak mengatakan apa-apa, ucap Bai Lianer. Melihat sikap Bai Lianer, Tan Yun tahu bahwa tebakannya benar. Ceritakan tentangmu, Tan Yun berkata dengan mata tidak senang, sebagai umat manusia, bagaimana kamu bisa bersama dengan iblis, menyerang rekan senegaranya di alam semesta di domain, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Lianer mengepalkan tangannya dengan erat, dan dalam sekejap, ada air mata di matanya yang indah. Di bawah sinar bulan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, apakah kamu pikir aku bersedia? Selama aku masih punya pilihan, aku tidak akan meninggalkan kampung halamanku dan pergi ke alam semesta ekstrateritorial, ini menyakitkan, ucap Bai Lianer. Air mata Bai Lianer menetes saat dia berbicara. Apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Tan Yun. Mereka, Bai Lianer berhenti, menyeka air mata dari sudut matanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih karena tidak membunuh hari ini, aku harus pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangannya dengan ringan. Sebelum Bai Lianer hendak pergi, kulit yang hancur di wajahnya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat, dan dia menyemburkan darah. Hah, Tan Yun mengerutkan kening, ada apa denganmu, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa, Bai Lianer tampak sedih dan berkata dengan suara gemetar, aku sakit. Aku tidak enak badan, aku ingin menemukan Tuan dengan cepat dan membiarkan dia merawat aku, ucap Bai Lianer. Ketika Bai Lianer berbalik dengan gemetar dan hendak pergi, Tan Yun menatap darah yang diludahkannya ke tanah, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ini racun spiritual, ucap Tan Yun. Di depan mata Tan Yun, darah hitam yang diludahkan Bai Lianer perlahan menggeliat seperti cacing. Tan Yun sangat yakin bahwa racun ini adalah sutra racun spiritual. Di dunia, hanya Xiao Yutian yang bisa menggunakannya, jika ada orang kedua, itu adalah Suan Yuanru. Pada saat ini, Bai Lianer tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dan berkata, kamu bilang ini sutra racun klan spiritual, ucap Bai Lianer. Benar, Tan Yun berkata, ini memang sutra racun klan spiritual, metode kejam untuk mengendalikan orang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Lianer menggelengkan kepalanya dengan keras, sambil bergumam pada dirinya sendiri, air mata menetes, saya mendengar bahwa racun ini adalah keterampilan unik dari Clairo,
tetapi saya belum pernah melihatnya, berpikir bahwa racun ini selalu ada di tubuhku. Kenapa? Mengapa Tuan berbohong padaku? Dia mengatakan bahwa ketika aku melarikan diri ke alam semesta luar, aku memuntahkan racun yang dihasilkan setelah langit dan bumi di alam semesta luar, ucap Bailey Yaner. Tan Yun bersimpati, dia memandang Bailey Yaner dan berkata, itulah yang disebut Tuan yang kamu panggil, aku takut kamu akan mengkhianatinya suatu hari, jadi dia menggunakan cara tercela untuk mengendalikan kamu. Aku bertanya padamu, selain kamu, Xiao Yutian berada di luar alam. Apakah ada murid lain di alam semesta, atau bawahan umat manusia, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bailey Yaner menjawab dengan jujur, ya. Tan Yun mencibir, karena ada, apakah mereka juga memiliki racun yang sama denganmu? Lalu, setiap 1000 tahun, biarkan kamu mengambil penawar untuk menekan racun, ucap Tan Yun. Iya. Bailey Yaner mengangguk kesakitan, air mata kabur penglihatannya, dan matanya menunjukkan kemarahan. Dia sangat tercela, saya memperlakukannya seperti seorang ayah, guru saya yang paling dihormati, dia sangat kejam, ucap Bailey Yaner. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Saat itu kamu ingin membunuhku, tetapi kamu menggigitku kembali dan menggertak tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, kamu tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang kamu harusnya percaya, ucap Tan Yun. Bailey Yaner mengangguk, dan segera tampak panik, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Racun ini hanya bisa dipecahkan olehnya. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu, aku akan kembali, ucap Bailey Yaner. Bailey Yaner merasakan sakit yang tak tertahankan di tubuhnya saat ini, rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas, seolah-olah ada cacinggu di dalam dirinya, dan masuk ke tulang secara umum. Begitu kata-kata itu jatuh, Bailey Yaner terhuyung-huyung ke langit, dan ketika dia ingin terbang, suara Tan Yun datang dari bawah, selama kamu berjanji satu hal padaku, aku akan membantumu detoksifikasi, ucap Tan Yun. Bailey Yaner tinggi dan menggoda. Tubuh halus orang itu bergetar, dan segera, jatuh di depan Tan Yun, bisakah kamu benar-benar membantuku mendetoksifikasi, bisakah kamu benar-benar mendetoksifikasi, ucap Bailey Yaner. Itu langka di dunia, tetaplah bersamaku, ucap Tan Yun berkata dengan percaya diri. Yah, selama kamu bisa membantuku detoksifikasi, aku bisa menjanjikanmu apa saja, ucap Bailey Yaner sangat menyakitkan sehingga keringat dingin menetes di dahinya. Kamu benar-benar bisa menjanjikan sesuatu, ucap Tan Yun berkata, menatap Bailey Yaner. Bailey Yaner memelototi Tan Yun dan berkata dengan genit, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menajiskan tubuhku, ucap Bailey Yaner. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak merasakannya untukmu, ucap Tan Yun. Oh, baru saat itulah Bailey Yaner merasa lega. Untukku, aku hanya ingin kamu tetap di sisi Xiao Yutian sebagai agen penyamaranku setelah kamu sembuh, Tan Yun berkata, jika ada gerakan besar dari iblis ekstrateritorial di masa depan, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, bukankah Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun musuhmu? Mereka juga musuhku, bagaimana kalau aku membalaskan dendammu di masa depan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bailey Yaner mengangguk berat dan berkata, oke, aku berjanji padamu, ucap Bailey Yaner. Cukup menyegarkan, Tan Yun berkata, pergilah, masuk ke menara, aku akan mendetoksifikasimu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Bailey Yaner menahan rasa sakit yang parah dan mengikuti Tan Yun ke lantai 2 Lingqiao menara. Tan Yun menunjuk ke sofa dan berkata, berbaringlah, ucap Tan Yun. Bailey Yaner berbaring di sofa sesuai dengan kata-kata Tan Yun. Dia berbaring di sofa dengan gaun hitam panjang, dan kecantikan bangga di dadanya membuat sosoknya yang sempurna dan anggun semakin menarik. Tan Yun berhenti di depan sofa, dan dengan menjentikkan jarinya, sinar kekuatan suci menyerap alis Bailey Yaner dan memenjarakan kolam spiritual Bailey Yaner. Tiba-tiba, Bailey Yaner merasa tidak berdaya dan tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya. Tan Yun memandang dengan mata bingung Bailey Yaner, dia menjelaskan, proses detoksifikasi sangat menyakitkan, saya khawatir Anda akan menjadi gila jika Anda tidak tahan, jadi saya memblokir kekuatan ilahi Anda, jadi saya bisa yakin. Aku takut aku menyakitimu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bailey Yaner mengangguk lemah,
Yah, aku mengerti, ucap Bailey Yaner. Dan juga, saya menyentuh tubuh Anda ketika saya mendetoksifikasi Anda, ucap Tan Yun. Ah, rasa malu muncul di wajah Bailey Yaner yang gelap. Kamu, di mana kamu akan menyentuh, ucap Bailey Yaner. Tan Yun berkata, seluruh tubuh, ucap Tan Yun. Jantung Bailey Yaner berdetak semakin kencang, dia menggigit bibir merahnya, dan akhirnya menganggukkan kepalanya, lalu menutup matanya yang indah. Di dalam hatinya, hanya detoksifikasi yang bisa menghilangkan kendali Xiao Yutian, jadi dia setuju. Sekarang kamu siap, saya akan mulai, Tan Yun mendesak, proses detoksifikasi sangat menyakitkan, Anda harus menahan diri, ucap Tan Yun. Bailey Yaner menjawab dengan gugup. Tan Yun melihat kaki Bailey Yaner yang lurus dan kencang di sofa dan tubuhnya yang sangat menarik. Dia menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan meletakkan tangannya di bawah betis Bailey Yaner. Segera, Bailey Yaner yang belum pernah disentuh oleh pria manapun, tiba-tiba gemetar. Setelah itu, pusaran yang dibentuk oleh kekuatan Hong Meng muncul di telapak tangan Tan Yun. Ketika pusaran terbentuk, racun di kaki Bailey Yaner mulai perlahan menembus ke telapak tangan Tan Yun. Segera, Bailey Yaner menjerit tragis, seolah-olah tulangnya dihancurkan inci demi inci. Tahan, Tan Yun berkata, hanya butuh beberapa saat, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengelus kaki Bailey Yan dengan kedua tangan dan perlahan memanjat. Dan Bailey Yaner terus berteriak kesakitan, tubuhnya mencoba berguling, tetapi ditahan oleh tangan Tan Yun. Jangan, Jing Yun, aku sekarat, Bailey Yaner membuka matanya, air mata mengaburkan pandangannya, dia menatap Tan Yun dengan rambut acak-acakan, matanya penuh permohonan, aku tidak bisa bertahan, cepatlah, lepaskan, aku mohon lepaskan, ucap Bailey Yaner. Tan Yun menutup telinga, tangannya naik ke atas kakinya inci demi inci, dan saat dia menekannya di perut bagian bawah, Bailey Yaner merasakan perut bagian bawahnya, seperti disayat dengan pisau. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, Bailey Yaner pingsan. Akhirnya tenang, ucap Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mendorong tangannya ke arah dada Bailey Yaner yang montok. Mulai melahap dengan cepat racun di dadanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Bailey Yaner mengalami koma. Ketika dia terbangun lagi, dia merasa bahwa tempat paling pribadinya dipegang oleh sepasang tangan, dia menjerit dan pingsan lagi. Di babak berikutnya sesaat, Tan Yun memeriksa seluruh tubuh Bailey Yaner, dan akhirnya meletakkan kedua tangannya di dahi Bailey Yaner. Pada saat ini, pipi Bailey Yaner yang semula hitam menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan racun di kepalanya menembus ke telapak tangan Tan Yun. Bailey Yaner merasa kepalanya akan pecah dalam kebingungan, ketika dia bangun lagi kesakitan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak lagi memiliki kemarahan di hatinya terhadap pria yang menyentuh tubuhnya dengan kedua tangan ini. Beberapa hanya sangat tersentuh, dan sangat berterima kasih. Di mata Bailey Yaner, leher dan pipi Tan Yun menjadi hitam saat ini. Dia tahu bahwa Tan Yun lah yang telah menelan racun di tubuhnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia tersentuh dan bersyukur, dia tampak tersentuh, karena dia tahu bahwa saat ini, Tan Yun menderita rasa sakit sebelumnya. Namun, wajah Tan Yun tidak berubah, hanya setetes keringat seukuran kacang yang menetes dari dahinya, memberi tahu pemilik rasa sakit yang parah. Pada saat ini, Bailey Yaner menatap mata Tan Yun menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Dia membuka bibirnya dengan ringan, dan berkata dengan lembut, pasti sangat menyakitkan, kan, ucap Bailey Yaner. Tidak apa-apa, ucap Tan Yun tersenyum sedikit, melepaskan tangannya dari dahi Bailey Yaner, dan segera menyapu sofa dan duduk bersila. Bailey Yaner yang sedang berbaring di sofa, tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia tersenyum seperti bunga, mengetahui bahwa racunnya telah sembuh total. Saya hanya merasa tidak berdaya, dan berkata dengan lembut, Jing Yun, terima kasih banyak, ucap Bailey Yaner. Sama-sama, Tan Yun berkata, saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda janjikan kepada saya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menutup matanya dan meletakkan tangannya di dadanya. Dia menggambar lintasan misterius di depannya. Segera, pusaran kekuatan suci terbentuk di dadanya dan mulai menelan racun keluar dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, racun di tubuh Tan Yun terkuras, dan wajahnya kembali normal, berdiri dan menjentikkan jarinya,
sinar kekuatan suci menyerap alis Bai Lianer yang terakhir merasa bahwa dia bisa memobilisasi kekuatan suci di kolam roh. Bai Lianer berubah menjadi bayangan dan menyapu, berdiri ramping di depan Tan Yun. Kalimat berikutnya kata-kata itu membuat Tan Yun sedikit bingung. Jing Yun, kamu menyentuh tubuhku, kamu harus bertanggung jawab untukku, ucap Bai Lianer. Tan Yun tertegun, dan segera berkata, apakah Anda yakin, saya memiliki 7 istri dan 3 tunangan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata indah Bai Lianer memancarkan sentuhan kehilangan yang tidak terlalu mencolok, dan dia terkikik, tentu saja aku bercanda denganmu, ada banyak orang yang ingin menikahi gadis ini, siapa yang peduli padamu, ucap Bai Lianer. Yaitu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu adalah 4 keindahan alam abadi Hongmeng di masa lalu, dan tentu saja ada banyak pria yang memujamu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun bertanya, katakan padaku, Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun adalah pasangan suami istri, mengapa Anda memiliki dendam terhadap mereka, ucap Tan Yun. Wajah cantik Bai Lianer menghilang, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, ketika saya berada di kelas 6 alam abadi, saya bertemu Chaos Tianzun. Ketika Chaos Tianzun ingin mempermalukan saya, dia ditemukan oleh Lingxia Tianzun. Kemudian, Chaos Tianzun mengatakan bahwa saya merayunya. Pada saat itu, Lingxia Tianzun sudah berada di tingkat ke-8 alam abadi. Saya selamat dengan keberuntungan, wilayah saya turun tajam, dan saya melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial dan bertemu Xiao Yutian. Lingxia Tianzun benar-benar pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng secara pribadi untuk memusnahkan keluarga Bai Liku. Permusuhan ini tak tertahankan, aku, Bai Lianer, harus membunuh sepasang anjing dan manusia ini untuk membalaskan dendam orang tua dan keluargaku, ucap Bai Lianer. Tan Yun mengetahui setelah apa yang terjadi pada Bai Lianer, Tan Yun cukup simpatik. Dia menepuk bahu Bai Lianer. Ketika dia ingin menghiburnya, Bai Lianer jatuh ke pelukan Tan Yun sambil menangis, dan menangis. Setelah tangan kanan Tan Yun menggantung di udara untuk waktu yang lama, dia menepuk punggung Bai Lianer. Setelah beberapa saat, Bai Lianer meninggalkan pelukan Tan Yun, menyeka air mata, mengangkat kepalanya dan melihat pada Tan Yun dan berkata, saya harus pergi. Dan juga, jika saya melihat Xiao Yutian, dia akan melihat bahwa racun saya telah dilepaskan, apa yang harus saya lakukan, ucap Bai Lianer. Aku punya caraku sendiri, ucap Tan Yun mengorbankan slip batu giok dari cincin dewa, dan setelah beberapa saat kesadaran dewa menembus ke dalam batu giok itu, dia menarik kesadaran ilahinya dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Bai Lianer, dan menasihati. Di dalam tercatat bahwa setelah kamu mempraktikkannya, itu akan menjadi gejala keracunan, yang akan membingungkan Xiao Yutian, ucap Tan Yun. Terima kasih, ucap Bai Lianer. Setelah Bai Lianer mengambil slip giok, dia berkata dengan lembut, aku akan memasukkan iblis ke dalamnya, bagaimana saya akan memberitahu Anda tentang berita bahwa tentara telah menyerang benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, ucap Bai Lianer. Tan Yun berkata, pergi saja ke kota militer Qingtian untuk menemukan saya, dan kamu berjalan perlahan, ucap Tan Yun mengepalkan tangannya dan tersenyum. Sudut rok Bai Lianer terbang ke atas, dan dia tergantung di langit, dia melihat kembali ke Tan Yun dan mengerutkan bibirnya, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kemudian dia mengeluarkan perahu ajaib dan mengendarainya untuk menghilang ke langit malam. Setelah Bai Lianer pergi, Tan Yun berpikir dalam hati, kian-kian setidaknya 200 tahun lagi untuk memasuki alam suci agung, jadi saya akan pergi sekarang ke Mu Feng Juncheng menemukan Rower dan memberitahunya bahwa ayahnya masih hidup, ucap Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun menyingkirkan menara Ling Qiao dan mengendarai Shenzhou menuju langit utara. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, angin dingin bertiup, dan langit bersalju. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan mendarat di luar ngarai besar. Di pintu keluar ngarai adalah tembok kota 1 juta kaki. Dinding di atas gerbang 100.000 kaki 8, naga dan burung phoenix diukir dengan 4 karakter kota militer Mu Feng. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, dan ketika dia baru saja sampai di bagian bawah gerbang kota, dewa muda yang menjaga kota buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing, ucap dewa muda itu. Saya ingin bertemu tunangan saya,
tolong buka gerbang kota, ucap Tan Yun. Oke, tunggu sebentar, ucal dewa muda itu berkata dengan hormat dan segera membuka gerbang kota. Sekarang Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun, semua orang di dunia Dewa Hongmeng tahu bahwa Tan Yun adalah dermawan Raja Dewa Mufeng yang telah lama dikabarkan di kota militer Mufeng. Oleh karena itu, Dewa Muda yang menjaga kota akan sangat menghormati Tan Yun. Ketika Tan Yun baru saja melangkah ke gerbang kota yang megah, Dewa Muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Jing, tunggu sebentar, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda," ucap Dewa Muda itu. Tan Yun mengambil langkah dan melihat ke belakang dan bertanya, "Ada apa?" ucap Tan Yun. Dewa Muda itu berkata dengan jujur, "Tuan Muda Jing, baru 1 jam yang lalu, Yuan Shu, putra tertua Raja Ilahi Yuan, datang untuk mencari tunanganmu. Anak ini seperti katak yang ingin makan daging angsa, selalu mengalahkan ide tunanganmu," ucap Dewa Muda itu. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Melihat wajah jelek Tan Yun, Dewa Muda itu tidak akan berkata apa-apa lagi. "Oke, saya mengerti, terima kasih." Tan Yun memandang jenderal muda itu, "Ini pertama kalinya saya di kota Guijun, dan saya tidak tahu area di dalamnya. Tolong beritahu saya di mana tunangan saya," ucap Tan Yun. Jenderal Dewa berkata dengan jujur, "Tunanganmu tinggal di rumah Raja Dewa. Rumah Raja Dewa terletak di lembah Dewa 100 Bunga di utara kota," ucap Dewa Muda itu. Setelah suara Jenderal Dewa Muda itu jatuh, dan Tan Yun menghilang dari pandangannya. Setengah jam kemudian, di kota militer Mufeng, ada lembah dewa di utara, karena Mu Wanxing, cucu dari Raja Dewa Mufeng menyukai bunga dan tanaman, lembah ini penuh dengan bunga suci favoritnya, itu dinamai lembah 100 bunga. Di kedalaman lembah 100 bunga, langit dan bumi dipenuhi dengan esensi ilahi, awan dan kabut mengalir seperti air, dan itu terlihat samar-samar, dan ada rumah megah di salju tebal. Rumah besar ini adalah rumah Raja Dewa Mufeng. Wosh! Sosok ungu di langit bersalju melesat keluar mansion dan berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu. Penjaga itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Jing. Tuan Jing, silakan pergi ke aula VIP dengan bawahan terlebih dahulu, dan kemudian bawahan ini akan melapor ke Lord God King," ucap penjaga itu. Pada waktu yang sama, di taman belakang Istana Raja, sementara salju turun, Suan Yuanru yang sekarang adalah peringkat 9 Dewa Suci, dan Mu Wanxing peringkat 8 Dewa Suci berdiri diam. Di depan kedua wanita itu, berdiri seorang pemuda tampan berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu tidak lain adalah Yuan Shu, putra sulung Raja Dewa Yuan, yang kini menjadi Dewa Suci Agung kelas 2. Pada saat ini, Yuan Shu memandang Suan Yuanru dengan senyum seperti angin musim semi. "Rower, saya datang ke sini untuk melihat Anda, mengapa Anda diam?" ucap Yuan Shu. "Jangan panggil saya Ruer," Suan Yuanru berkata dengan dingin, "apa yang harus saya katakan, saya sudah memberi tahu Anda. Tolong jangan mencari saya di masa depan, saya tidak ingin menyebarkan berita dan membiarkan tunangan saya salah paham," ucap Suan Yuanru. Yuan Shu menekan amarahnya dalam hatinya, tetapi wajahnya tulus. "Rower, jangan panggil aku Ruer," ucap suara Suan Yuanru menjadi lebih dingin. "Oke, aku tidak memanggilmu," Yuan Shu berkata. "Apa bagusnya Jing Yun itu, dia sama sekali tidak memilikimu di dalam hatinya. Aku sudah bertanya dengan jelas, dia punya 7 istri, pria seperti itu benar-benar layak, aku tidak paham padamu," ucap Yuan Shu. Setelah suara Yuan Shu jatuh, tiba-tiba, suara pria acuh tak acuh meledak dari langit di atas taman belakang, menyebabkan salju jatuh. "Bahkan jika aku tidak layak untuk itu tidak ada hubungannya denganmu, apa yang kamu lakukan," ucap suara itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.